Oh begini. Nah, ntar dulu nih begini nih. Ini yang sering terjadi di masyarakat. Bagaimana hukumnya hewan kurban itu dimakan oleh panitia, dimasak itu. Kalau di sekolahan namanya bukan kurban, itu mah latihan kurban. Ustadz, bukannya satu kambing bisa untuk satu keluarga? Ntar dulu, memahaminya jangan begitu, salah. Makanya yang namanya berkurban itu harus nama orang, bukan nama perusahaan. Nggak bisa. Apakah boleh kita berkurban tapi belum akikah? Jawabannya adalah boleh. Contoh begini, ini kambing atas nama almarhum Bapak Rahman gitu ya, contoh. Ini kambing atas nama almarhum Bapak Rahman nih. Dan jadi masalah begini, Pak Rahman udah meninggal. Kecuali dalam mazhab Syafi'i dia menjadi sah kurbannya kalau dia berwasiat. Yang pertama, kita jangan ngomongin kurbannya dulu. Bicara fikih, kita ngomongin hukum arisan dulu, jangan hukum kurbannya dulu. Sebelum kalau bicara kurban, sebaiknya itu bukan dari arisan. Kenapa? Yang namanya kurban itu kan berkorban. Faslun wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Bahwa fasal yang membahas tentang udhiyah. Udhiyah ini berkurban. Kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu berarti sunnah yang ditekankan atau dianjurkan begitu kerasnya karena pahalanya luar biasa. Gitu. Karena tidak ada satu amalan yang lebih afdol daripada berkurban di hari nahar 4 hari itu, nggak ada. Mau kita tahajud kek, mau kita sodako kek, pokoknya yang paling afdol itu adalah berkurban. Di sini ngadain nggak sih? Kurban ngadain? Ngadain kurban ya. Itu. Jadi itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Wal baqaratu an sab'atin, sapi untuk 7 orang. Sapi untuk 7 orang. Bagaimana Ustadz andai kata itu ada di sekolahan? Di sekolahan kan anak-anak kita tuh suka patungan. Siswa jumlahnya ada 500, patungan 100.000 atau 50.000. Dapatlah sapi itu, beli patungan tuh. Bagaimana itu? Kalau di sekolahan namanya bukan kurban, itu mah latihan kurban. Karena tidak sah menjadi hewan kurban. Yang pertama, yang namanya sapi itu harus 7 orang, bukan harus ini, maksimal 7 orang sapi. Kalau dikerubutin begitu patungan dapat sapi 1, itu namanya bukan hewan kurban. Bukan hewan kurban. Sehingga dia sah secara sodakoh daging sapi biasa yang dipotong pas hari raya nahar. Dia mah sapi biasa, dipotongnya di hari 4 hari itu, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah dipotongnya. Karena yang namanya kurban itu untuk sapi maksimal 7 orang. Maksimal. Ya, tapi andai kata kita sendirian doang nih. Ustaz Jamil punya duit. Saya punya duit nih 300 juta, saya pengen beli sapi simetal sendirian atas nama saya nggak mau ada nama orang, pokoknya nama saya sendirian tuh sapinya, boleh nggak? Boleh. Cuman sayang namanya 6 orang lagi masukin ke keluarga, istri, anak, apa ponakan ke, namain itu sapinya 7 orang gitu. Jadi boleh kita satu sapi atas nama 1 orang aja. Cuman sayang kalau kita tidak menghadiahkan itu kepada saudara-saudara kita, sayang masukin siapa kayak 7. Andai kata nggak mau juga ya udah tetap sah sendirian namanya. Ini sapi atas nama
Ustadz Jamil yang berkurban, sah, udah 1 orang doang. Maksimal 7. Gitu, maksimal 7 orang. Wal baqaratu an sab'atin. Ya, sapi itu untuk 7 orang. Al badanatu an sab'atin, juga unta. Unta juga untuk 7 orang unta. Cuman kan di Indonesia nggak ada. Masa unta taman safari kita potong? Ya nggak boleh. Mahal Hah? Mahal kali ya? Iya mahal kali, tahu Ustaz Hasim kali tahu harganya unta berapa tuh? Itu mahal. Wal baqaratu an sab'atin, baqarah itu sapi itu juga sama 7. Ya, yang satu adalah wasyatu an wahidin, kambing untuk 1 orang. Ya, ini makanya hati-hati memahami. Ustadz, bukannya 1 kambing bisa untuk 1 keluarga? Ntar dulu memahaminya, jangan begitu, salah. Bukannya 1 kambing untuk 1 keluarga, bukan gitu memahaminya. 1 kambing itu untuk 1 nama. Ingat nih, pahalanya untuk 1 keluarga bisa. Contoh, si Nanda, dia beli kambing 1 atas nama sendiri. Ini Pak, kasih panitia, ini atas nama saya, ini Nanda nih. Ya, ini kambing atas nama saya. Terus Nandanya niatin, saya niatkan pahala kurban ini untuk umpama almarhumah siapa, mbahnya atau engkongnya atau pak adenya atau siapa yang udah pada meninggal. Nah itu pahalanya udah dapat 1 keluarga untuk kebaikan ayah saya, ibu saya. Itu pahalanya untuk 1 keluarga, bukan 1 kambing untuk 1 keluarga. Ini 1 kambing atas nama ayahnya Nanda, ibunya Nandanya atau siapanya dimasukin, bukan. Bukan begitu memahaminya. Itu pemahaman yang harus diluruskan. 1 kambing untuk 1 nama doang, cuman yang berkurbannya itu niat untuk keluarganya. Gitu maksudnya, bukan 1 kambing untuk 1 keluarga. Ah gitu. Sampai sini ada pertanyaan Pak, silakan Pak. Saya buka cabang pertanyaan biar ada lamaan. Untuk sapi gimana? Niatnya untuk 1 keluarga apa sama pahalanya untuk keluarganya? Iya bisa Ustaz. Meskipun kita serikat ya, patungan 7 orang, kita niatin saya kurban ini untuk almarhum anu atau buat pahalanya juga buat istri saya, anak saya. Kita niatkan untuk semuanya. Ya dapat itu. Yang berkurbannya mah ya sendiri namanya. Makanya yang namanya berkurban itu harus nama orang, bukan nama perusahaan. Nggak bisa umpama PT Coca-Cola contoh begitu ya, ngasih sapi nih 1 atas nama PT Coca-Cola, bukan kurban namanya. Kenapa? Yang namanya kurban itu harus atas nama orang, bukan nama organisasi. Kalau kurban atas nama PT Coca-Cola, maka itu bukan kurban namanya, sodakoh sapi biasa hitungannya, yang dipotong di hari raya Id atau 11, 12, 13 Zulhijjah gitu. Paham ya? Silakan ada lagi Pak. Iya Pak. Oh baik, maksimal 7, di bawah 7 boleh. Jangankan tadi 7, 1 orang aja boleh. Ini sapi atas nama Ustadz Hasim sendirian. Udah pokoknya nggak mau saya ada yang lain. Ini saya beli sendiri sapi limosin ini atas nama saya Hasim. Udah sendirian boleh. Jadi di bawah 7 boleh nggak? Boleh. Gitu. Di bawah 7 boleh. Andai kata kita mau memaksimalkan sampai 7, silakan. Gitu. Biasanya enggak 7, maksimal 7. Gitu. Andai kata ada 6, kurang 1 nih Bapak-bapak. Siapa lagi ada yang mau? 3 juta doang, ayo. Akhirnya apa? Ada 3 orang yang mau, kan baru 6 orang.
satu orang lagi nih, oh ya cuma 3 juta. Akhirnya ada 3 orang lah, 3 orang. Gimana nih 3 orang begini? Ya udah sekarang begini dah, patungan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tapi yang 2 orang menghadiahkan untuk 1 orang namanya, dimasukkan ke dalam orang yang ke-7. Paham nih maksudnya nih? 6 orang kan tadi, 1 orang kan kurang nih, harus 7 nih. Nggak harus 7 mestinya, cuman ya karena panitia pengen biar banyak yang ikut pesertanya. Yang ke-7 ini ada orang yang mau 3. Ya udah patungan 1 juta, 1 juta, 1 juta ya. Dengan kondisi 2 orang ini harus ikhlas menghadiahkan namanya atas nama Pak Ustadz Jamil. Contoh gitu. Jadi yang ke-7 Pak Ustadz Jamil, meskipun Pak Ustadz Jamil ini 3 jutanya patungan, yang 2-nya menghadiahkan kepada Ustadz Jamil, maka sah. Yang 2 ini bagaimana? Yang 2 ini maka dia dapat pahala kurban tetap. Supaya ini sah sebagai hewan kurban, maka dikasih ke 1 orang namanya. Gitu Pak. Itu ya, jadi di bawah 7 nggak apa-apa. Mau 6, 5, 4, 3, 2, 1 juga boleh. Harga sapi 300 juta. Gitu. Saya mau Ustadz rojak patungan, Ustadz punya duit 150 juta, punya. Saya juga punya duit, yuk patungan beli sapi 1 ya. Berdua doang atas sama saya mau Ustadz rojak. Jadi boleh, nggak apa-apa. Gitu. Udah Pak ya? Ya. Nah. Lebih dari 1 nggak apa-apa Pak, karena ini memang kita mau mendekati kurban. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Ada? Ustadz Tasim ya. Ketika kita mau berkurban tapi belum akikah, Oh. Baik. Yang kedua, bolehkah kita mengakikahkan orang berkurban kalau sudah meninggal? Baik. Yang pertama berkaitan dengan akikah, apakah boleh kita berkurban tapi belum akikah? Jawabannya adalah boleh. Tidak ada larangan. Ya, kenapa? Yang afdol yang mendekati waktunya. Yang pertama, akikah itu ya adalah kesunahan orang tua untuk anak. Ingat nih, kesunahan orang tua untuk anak akikah. Waktunya sampai kapan? Waktunya mulai dari anak lahir, yauma sabi'ihi, hari ke-7, sampai anak usia akil balik. Itu akikah. Jadi selama anak sebelum akil balik, orang tua silakan datu mengakikahkan anaknya. Mau umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai anak balik maksimal usia 15 tahun. Dan waktunya akikah itu cuman 1 kali seumur hidup. Kalau itu anak sudah dikekahin ya udah. Tapi kalau kurban itu setiap tahun ada kurban. Dia belum kekah, lempengan ada duitnya. Ustadz saya punya duit ini Ustadz nih. Berapa? 6 juta. Boleh nggak kalau saya belum kekah? Ini memang lagi punya duitnya, mau lebaran haji nih. Ntar kepake kalau umpama saya nggak kurbanin sekarang. Ya udah nggak apa-apa. Lempengan karena memang kita mau Idul Adha, ya kita beliin sapi atau beliin kambing. Maka ketika itu afdol kita berkurban pada hari yang kita mampu hari itu. Kalau buat kekah kapan? Lah buat kekah ntar duitnya ada lagi, ngumpulin lagi. Mau tahun depan, mau tahun depannya lagi. Gitu. Boleh, ya boleh, nggak apa-apa. Tidak tertutup untuk melakukan kurban ketika belum kekah. Yang kedua, tadi berkaitan bagaimana hukumnya orang yang sudah meninggal dunia kemudian dimasukkan namanya menjadi pekurban, gitu ya. Ini menjadi khilaf ulama fikih, ya. Ya. Kenapa? Karena orang yang sudah meninggal dunia itu tidak mungkin berbuat lagi. Contoh begini. Ini kambing atas nama almarhum Bapak Rahman, gitu ya. Contoh. Ini kambing atas nama almarhum Bapak Rahman nih. Yang jadi masalah begini, Pak Rahmannya udah meninggal. Lah masa siapa yang beli ini nih kambingnya? Masa Pak Rahmannya udah meninggal masa dia kurban? Sama aja orang udah meninggal suruh sholat lah, orang udah meninggal suruh sholat.
kecuali dalam mazhab Syafi'i dia menjadi sah kurbannya kalau dia berwasiat pada waktu hidup. Dek, sini, nanti kalau ayah meninggal tolong ayah, nanti kalau adik punya duit atau kakak punya duit ya patungan dah, beli kambing satu buat nama ayah. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i dianggap sah kalau dia berwasiat. Lah cuman kan orang jarang wasiat begituan mah. Coba saya kalau mati ntar dikasih dipotongin kambing. Itu atau dikasih kurbanin saya. Jarang-jarang orang wasiat gitu. Kalau diwasiat, dia berwasiat kemudian udah meninggal lama, udah 10 tahun. Oh iya, dulu engkong pernah wasiat. Apa wasiatnya? Engkong minta buat kurbanin. Ya udah tuh, kambing atas nama engkong fulan. Itu tuh kambingnya tuh. Nah, itu sah. Tapi dalam mazhab lain, oh boleh, tapi sekedar makruh saja. Jadi nggak apa-apa sebetulnya. Sebetulnya intinya sama juga, nggak atas nama almarhum juga bisa. Coba saya nih, contoh, saya kurban kambing atas nama saya, Ustadz Muhammad Edwin. Ini kambing atas nama saya nih. Pahalanya saya sebutin buat almarhum engkong saya. Nggak mesti nama engkong kita tempelin di nama kambing. Sebetulnya sama aja, cuman ditempelin nama kita apa ditempelin nama almarhum, kan gitu. Itu aja udah. Itu Ustaz. Jadi masih boleh nggak sebetulnya nama almarhum itu masuk ke dalam deretan pekurban? Boleh. Cuman kan namanya kurban itu kan ibadah fisik, ibadah duit. Nah, orang udah meninggal, masa dia beli kambing atau beli sapi? Gitu. Almarhum ya, tapi masih boleh. Orang haji aja dibadalin boleh, udah meninggal. Itu ulama kiasnya, ya banyak pendapat. Tapi kalau saya, termasuk saya sendiri pernah mengkurbankan itu almarhum bapak saya atas nama bapak saya gitu. Saya ambil riwayat yang membolehkan gitu. Maksudnya biar ya udah, pokoknya namanya udah dibolehin sama sebagian ulama fikih ya masih boleh. Lempengan ini nggak terlalu keras. Gitu. Silakan kalau mau nama almarhum, tapi kalau nggak dimasukin juga nggak apa-apa, tapi niatin untuk almarhum itu. Gitu. Ada lagi Pak? Silakan. Ya Pak. Kurban hasil dari arisan patungan. Arisan patungan gitu. Iya Pak, itu arisannya arisan kurban maksudnya gitu. Apa arisan biasa? Oh, paham. Begini. Sahkah arisan kurban? Yang pertama, kita jangan ngomongin kurbannya dulu. Secara fikih kita ngomongin hukum arisan dulu, jangan hukum kurbannya dulu. Sebelum kita bicara masalah hukum kurban yang diariskan gitu ya, bagaimana hukum arisan? Hukum arisan awalnya itu adalah makruh. Kenapa makruh? Karena mengajarkan orang untuk berhutang. Ini kita arisan bareng-bareng nih. Bulan depan siapa yang dapat? Nanda. Emang apa Nanda ngambil? Mau nikah, umpama gitu kan, buat tambahan duit. Contoh. Tapi kan tetap aja Nanda dapat 50 juta dari hasil arisan. Kan dia tetap punya utang sama kita, yang harus dia bayarkan per bulannya juga harus terbayar. Jadi bagaimana hukum arisan? Hanya sekedar makruh saja, karena sebetulnya itu utang lagi muter doang tuh duit. Emang dapatnya gede sekali dapat, cuman kan tetap utang tuh yang harus kita bayarkan. Ya, tapi Pak Ustadz kalau keluarga kalau nggak diarisin begini nggak pada mau datang. Nah makanya kan ada unsur lain. Jadi boleh nggak ada arisan keluarga? Boleh. Yang penting adalah berani untuk membayar. Nah ini aja udah selesai sampai situ nih ya. Arisan makruh tapi masih boleh. Yang kedua, bagaimana arisannya? Arisan kurban, patungan keluarga besar, beli kambing satu katakan gitu ya.
Sah enggak? Sah, tapi satu kambing itu harus atas satu nama. Atas satu nama. Gitu. Yang sebetulnya kalau bicara kurban sebaiknya itu bukan dari arisan. Kenapa? Yang namanya kurban itu kan berkorban, sesuatu yang menurut kemampuan kita. Jadi sebetulnya yang baik itu adalah harta kita secara pribadi yang utuh punya kita, duitnya, bukan dari hasil putaran utang atau arisan. Kalau bicara sah, sah. Karena yang lain mengikhlaskan uangnya itu untuk dibelikan satu kambing untuk satu nama. Gitu. Jadi sah. Sah nggak? Ya sah. Cuman kurang baik. Kalau sama sah, cuman kurang baik. Yang baik mana kita punya duit sendiri. Sebetulnya kalau patungan sapi aja tuh tiap tahun kita masih bisa 3.500.000 katakan. Ya. Kita cuma nabung sebulan katakan 400.000 atau 500.000 aja tuh udah lebih tuh. 500.000 kita nanam nabung 10 bulan aja udah 5 juta. Cuman yang jadi masalah naruh duit tuh buat kurban tahun depan kayaknya berat banget nih. Gitu. Sebetulnya begitu. Jadi bicara fikih sah, cuma kurang baik. Karena harus kurban sendiri. Gitu. Ada lagi Pak, silakan. Berkorban setiap tahun itu harus namanya ganti-ganti apa untuk kita sendiri? Baik. Apakah kurban itu harus namanya ganti-ganti atau kita sendiri? Ya, nama kita sendiri tiap tahun boleh, atau andai kata kita melihat anggota keluarga kita yang belum, istri belum nih, ya udah buat istri namanya. Besok kakaknya belum, kakaknya. Besok adiknya belum, adiknya, gitu. Itu kan tergantung biaya sebetulnya. Kalau kita punya duit banyak mah, tahun ini kita juga, tahun ini istri juga, tahun ini anak juga, tahun depan kita punya duit, tahun besok kita juga. Jadi enggak, itu fleksibel namanya. Boleh untuk kita masukin semua namanya boleh. Mau diganti atau enggak diganti itu boleh. Gitu. Itu saat masuk semua namanya boleh. Lagi Pak, silakan Pak. Ada? Oh ya. Ini ya. Apa? Oh iya. Ya, tadi satu hewan kurban, umpama satu kambing untuk satu nama, tapi pekurbannya itu ya menghadiahkan pahalanya itu diniatkan untuk banyak orang, boleh, untuk satu keluarga. Jadi bukan satu kambing untuk satu keluarga dalam arti satu kambing untuk semua nama, ya bukan. Secara fikihnya satu kambing untuk satu orang, nama satu orang, cuman yang pekurbannya tadi dia niatkan untuk keluarganya, gitu. Bukan satu kambing atas nama bapaknya, istrinya, anaknya, bukan begitu, bukan. Satu kambing untuk satu nama, si pekurbannya yang niatkan untuk keluarganya, gitu. Udah jelas ya? Ya, gitu. Sekurban untuk satu nama. Ada lagi Pak, silakan. Ya Pak. Akikah. Gini. Ini lagi-lagi bahasan ulama fikih. Karena kekah itu ya disunahkan untuk orang tua kepada si anak. Kesunahan orang tua buat si anak nih. Anak baru 7 hari dicukur rambutnya, dikasih kekah, dikasih nama. Kan gitu. Mulai dari hari itu sampai dia usia akil balik. Katakan dari mulai lahir sampai akil balik, orang tuanya nggak punya duit. Benar-benar nggak punya duit dah, boro-boro buat beli kambing anak laki-laki, beli kambing 2 atau anak perempuan kambing 1. Nggak punya duit. Terus bagaimana hukumnya? Udah lewat tuh anak, udah umur 25. Anaknya udah kerja.
umur 25 tahun udah kerja di perusahaan, ngomong sama ayahnya, "Ya, saya udah dikekah belum dulu?" "Oh, kamu belum dikekah. Dari dulu ayah pengen beli kambing nggak punya duit. Ya udah sekarang gini ya, saya udah kerja. Ya, saya beli kambing aja 2, dikekahin bagaimana ya? Boleh nggak?" Boleh. Tidak ditutup oleh usia akil balik anak karena itu menjadi sodakoh. Ya, satu. Kemudian orang tuanya meninggal. Katakan engkong kita lah, engkong atau bapak kita atau almarhum ibu, mungkin yang di sini orang tuanya udah meninggal. Ini kayaknya dulu bapak saya belum dikekah, zaman dulu makan aja susah, kayaknya bapak saya belum dikekah. Udah, saya beliin kambing 2 dah. Ya, atas nama almarhum bapak fulan, bapak saya gitu ya. Maka boleh apa enggak? Boleh. Nanti hitungannya menjadi sodakoh, tapi diniatkan sebagai kekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ulama fikih tidak menutup itu. Kalau nanti hitungannya menjadi sodakoh, boleh, nggak apa-apa. Anak boleh, anak tetap dikekahkan. Mau yang anak atau juga orang tua, gitu, tetap dia disunahkan untuk dikekahkan. Silakan. Kalau aplikasinya cicil, kambing dulu nih, laki-laki kedua. Oh iya. Punya uang lagi, kambing lagi. Oh, umpama nih lagi punya duit 1 dulu beli kambing. Boleh apa enggak? Boleh. Ntar tahun depan beli 1 kambing lagi. Kekahan jadi 2 kali. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Cuman yang cakep kan ya, kumpulin duitnya dulu sampai 2 gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa 1-1 boleh. Cuma 1-1 ribet apa enggak? Dan ingat Pak, akekah itu adalah sodakoh kita kepada orang lain. Jadi diusahakan beli kambing kekah itu jangan cuman sekedar sah secara fikih. Ini kambing masih loncat-loncatan dikekah. 1, ntar orang jadi gerendeng, tahu gerendeng? Gerendeng nih, dikasih nasi kotak, nasi kekahan. Habis selamatan oh bapak fulan kekah. Dibuka nasi kotaknya. Sate 3 biji. Ama sayur sop kambing. Pas dibuka tulang mulu. Ini kekah tulang mulu. Karena apa? Karena kita belinya yang biasa. Kalau yang namanya kita mau sodako, beli kekah yang mahal. Buat anak, emang karena berkurban dari orang tua, kesunahan orang tua untuk si anak. Beli, ini berapa nih umpama? List kambingnya 5 juta. Udah ambil yang 5 juta. Yang dagingnya banyak kan. Jadi berapa ini? Jadi berapa kotak? Yang penting dagingnya rada banyak kan, karena saya mau sodako. Jangan ini diaduk-aduk air doang. Jangan. Kekah itu sodako kita yang terbaik buat anak kita. Jangan sampai ada omongan itu namanya bukan sodako. Emang sah secara fikih tapi kurang afdol. Tuh begitu. Tuh Pak. Ayo Ustaz, baru ketemu sama Ustaz nih. Oh begini, apa perbedaan daging kekah dengan daging kurban? Daging kurban itu sunnahnya baginya mentah. Daging kekah itu sunnahnya baginya matang. Kalau daging kurban, kalau disunahkan matang repot. Sapinya 3, siapa yang masak? Kambingnya 10, siapa yang masak? Sekampung lu masak. Kalau kekah kan 2 paling ya udah kita mau ke tukang sate kek atau kita mau menyelenggarakan sendiri kek, itu sunnah. Tapi sunnah ya, andai kata kita bagiin kekahnya mentah, udah mentah aja, sah nggak? Sah, cuma tidak afdol gitu. Cuman motongnya aja gitu, terus oh iya.
Baik, bagaimana hukumnya menitipkan hewan kekahan kemudian dikasih sekalian ke panitia kurban? Hukumnya sah. Yang penting orang yang nitipinnya itu ngasih rokok lah buat yang motong, jangan nitip doang. Satu itu. Ya, yang kedua, andai kata di sekalian dibagiin mentah itu sah. Sah. Hah? Uang bumbunya ya boleh, kalau memang mau sepakat mah nggak apa-apa. Emang panitia mau masak nih contohnya begitu, ya boleh gitu, nggak apa-apa. Mumpang motong gitu kan boleh. Panitia. Hah? Buat panitia. Oh begini, nah ntar dulu nih, begini nih. Ini yang sering terjadi di masyarakat. Bagaimana hukumnya hewan kurban itu dimakan oleh panitia, dimasak? Ya, kalau sudah saya rapihkan di masjid saya berkaitan dengan fikih kurban. Ini wajib ada akadnya. Jadi antara panitia dan pekurban harus mengerti fikih kurban. Caranya bagaimana? Caranya adalah si pekurban dikumpulkan oleh panitia. Contoh nih, mau penyelenggaraan ini, panitia ngumpulin pekurban. Nah dikit lagi ya, tanggung. Panitia ngumpulin pekurban, bapak-bapak pekurban, undangan rapat kurban, undang. Nanti panitia harus ngomong akadnya. Bapak-bapak para pekurban, kami ya sebagai panitia kan sama-sama muslim nih, semuanya dapat. Ya, kami mohon izin ada bagian dari panitia itu yang kami masak untuk makan siang bersama. Kami izin dari para pekurban bapak-bapak ini. Kalau mereka ada 10 orang, mereka angguk semua. Oh iya Pak, silakan ambil. Itu udah sah, boleh. Tapi ketika panitia main embat-embat aja, ini paha kanan kambing hilang, daging khas sapi hilang, haram. Tanpa ada akad meminta kepada si pekurban. Tidak boleh, Ustaz. Karena ini kambing nggak ketahuan, sapi nggak ketahuan, nih daging belum dibagiin kemana-mana, panitia udah matang jam 12 makan. Makan. Ntar ada fitnah. Fitnahnya apa? Fitnahnya adalah orang nyangkainnya panitia pesta kambing, panitia pesta daging. Pantesan aja katanya pada hilang daging yang gede-gedenya. Ada aja orang ngomongannya, namanya netizen. Ngomongnya apa aja deh, semacam-macam. Meskipun itu halal karena sudah diakad ya dengan si pekurban. Orang ngomongnya macam-macam. Makanya kalau saya di kampung saya begini, panitia dapat ya. Untuk panitia nggak usah makan siang pakai daging, beli aja dari uang penyelenggaraan itu, ya. Itu harus mau masak ibu-ibu itu sayur asem materi silakan. Mau beli nasi padang beli nasi padang. Kalau mau pesta daging nanti malam. Mau nyate kek, mau bikin sop silakan nanti malam. Terhindar dari fitnah. Itu sebetulnya itu. Ya gitulah Pak. Ada lagi? Cukup. Kita ngobrol lagi di antara habis ini. Emang nggak cukup Pak? Banyak sekali yang ditanyakan ini. Bagaimana hukumnya akadnya itu nggak jelas. Contoh umpama, berapa ini patungan sapi satu orangnya 4 juta. Patungan sapi berapa orang? Satu orang 4 juta. Itu harus jelas tuh. Uang yang dipisah untuk penyelenggaraan mana? Yang buat bayar jagal berapa? Kemudian yang buat beli tali berapa? Beli plastik berapa? Ngupahin orang yang jagainnya berapa? Itu harus jelas. Nggak boleh satu orang 4 juta, tapi si orang nggak jelas nih. Saya tuh sebetulnya beli apa sih? Beli plastik apa beli sapi? Harus jelas akadnya.
Itu yang masalah di situ, harus ada akad dulu supaya jelas. Pak, 3.500.000 buat sapinya, 500.000 buat satu bayar jagal, 2 yang nungguin sapi, 3 beli plastik, 4 beli tali. Harus jelas. 5 buat konsumsi, mau rokok, mau minum, mau apa, udah halal tuh kalau diakadin. Harus jelas, nggak boleh 4 juta. Orang nggak tahu bayar 4 juta apa aja, sapinya berapa, talinya berapa, harus jelas. Nanti jadi horor, nanti barang nggak jelas dibeli. Nah itu bahaya. Itu sapinya kecil lagi, 4 juta sapi kayak gini banget, katanya 300 kilo, ini mah cuman kayaknya 210 kilo. Nah orang macam-macam pikirannya, akhirnya buruk sangka sama panitia, nggak mau nitipin di masjid itu lagi. Sapi ceking banget, 4 juta sapi ceking banget, nggak resep saya begini di sini. Macam-macam orang pikirannya, sehingga timbul fitnah. Nah, kita lanjut lagi.